Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa bersama-sama melanjutkan materi kajian kita, masih melanjutkan seputar amil lafzi sama'i, yang jumlahnya ada 91 amil, terbagi ke dalam 13 macam kategori. Kategori pertama, kedua, ketiga telah kita kaji bersama. Yang insya Allah pada kali ini kita akan melanjutkan kepada kategori yang ke-8 ya, yaitu isim-isim yang menasobkan isim nakirah yang dijadikan sebagai tamyiznya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir rahim Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi syekh mu'alif hadzal kitab Syekh Abdul Khair bibarakati wa karamati wa ulumihi wa sallam wa nakhusu khusul hadratur rahim jami'a ulai ta'ala. Allahumma inna nas'aluka an taftaha qulubana wa an tuwasi'a rizqana wa an tutawwila umurana wa an tashfi'a mardana wa an tuqawwiya imanana wa an tanfa'a ulumana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a umurina wa an taqdiya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah bi barakatihim wa karamatihim wa ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafa'atin fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim waladhdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 55. Al-asma allati tansib ala tamyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Al-asma allati tansibu ala tamyiz. An-naw'u as-samin min salasata asyara naw'an asma'un tansibu ala tamyiz asma'an nakirat wa hiya arba'atu asma'. Macam yang ke-8 dari 13 macamnya amil lafzi sama'i ialah isim-isim yang menasobkan isim-isim nakirah yang dijadikan sebagai tamyiznya ya. Wa hiya arba'atu asma'. Isim-isim ini ada jumlahnya ada 4. Awaluha, yang pertama adalah asyratun, lafaz asyrah. Isim adad idza rukibat ma'ahad. Lafaz asyrah ketika ditarkib bersama lafaz ahad, berarti kita baca ahada asyara atau ihda asyrota untuk muannas, awisnaini atau dengan lafaz isnaini kita baca isna asyara atau isnata asyrota. Ila tis'atin, sampai angka 9 atau lafaz tis'ah. Nahu ahada asyara dirhaman wasna asyara dirhaman ila tis'ata asyara dinaron. Semuanya itu adalah isim adad lafaz asra yang ditarkib dengan lafaz ahada dan lafaz isna sampai tis'a yang beramal menasobkan isim nakirah setelahnya dijadikan sebagai tamyiz. Wa fil mufrad muzakkar wahidun. Kemudian untuk yang mufrad muzakkar itu kan untuk yang belasan ya, dari 11 sampai 19. Nah ini kita akan rinci satu per satu, yaitu dari mulai angka 1 sampai seterusnya. Wa fil mufrad muzakkar wahidun wa fil musanna al muzakkar isnani wa fil mufrad muannas wahidatun wa fil musannati isnatani fa huwa jarin 'alal qiyasil masyhur. Maka ini adalah kaidah atau ketentuan
adad ma'dud yang sesuai dengan qiyas, ya. Jadi mengenai hukum adad ma'dud ini ada kaidah tersendiri yang sebetulnya kaidah ini mudah untuk dipaham. Hanya karena kita tidak terbiasa dalam mempraktekkan, tidak terbiasa dalam mengulang-ulang, memurojaah, sehingga terkadang sulit. Apakah ini muzakkar, apakah muannas? Apakah ininya muannas, apakah muzakkar? Ketika madudnya itu berbeda-beda. Maka di sini akan sedikit kita ulang bersama dari mulai madud yang pertama, ya. Dari mulai adad yang pertama, yaitu bilangan 1, angka 1 dan angka 2. Untuk angka 1 dan angka 2 ini hukum adad atau bilangannya, angkanya itu harus munasabah dengan ma'dudnya. Ketika ma'dudnya muzakkar, maka adadnya pun muzakkar. Ketika ma'dudnya muannas, maka adadnya pun muannas. Itu berlaku untuk angka 1 sampai angka 2. Jadi contoh, tolibun wahidun, tolibatun wahidatun, tolibani isnani, tolibatani isnatani. Itu sama antara ma'dud dengan adadnya, antara adad dengan ma'dudnya itu sama dalam hal muzakkar dan muannasnya. Dan ketentuan yang seperti ini, yakni munasabah bainal adad wal ma'dud fil muzakkar wal muannas, itu jarin alal qiyasil masyhur. Itu sesuai dengan kaidah yang masyhur, ya, qiyas yang masyhur. Wa ma fawqahuma ilal asra ghairu jarin alal qiyasil masyhur. Nah, sedangkan angka 3 sampai seatasnya sampai ke angka 10 itu ghairu jarin alal qiyasil masyhur. Itu tidak sesuai dengan qiyas yang masyhur. Berarti kaidahnya bagaimana untuk angka 3 sampai angka 10? Kaidahnya tidak munasabah, ya. Berarti mukhalafah bainal adadi wal ma'dud fil muzakkar wal muannas. Ketika ma'dudnya muzakkar, adanya muannas. Ketika ma'dudnya muannas, adanya muzakkar. Ini berlaku untuk angka 3 sampai 10, ya. Nahu salasatin biisbatit ta'ilil muzakkar ilal asra. Salasa dengan menetapkan ta berarti bentuk muannas untuk ma'dud yang muzakkar sampai asra 10. Wasalasin bihadfit ta'i, kemudian salas dengan membuang ta berarti dalam bentuk muzakkar. Ini lil muannas untuk ma'dud yang muannas. Ilal asra sampai 10. Kaqauli ta'ala sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Nah, dalam ayat ini ma'alu syahid pertama sab'a layalin. Kita perhatikan sab'a layalin di sini ada adad dan ma'dud. Adadnya lafaz sab'a, ma'dudnya lafaz layalin. Nah, kita perhatikan yang pertama sab'a ini dia masuk ke dalam angka berapa? Oh, ternyata sab'a masuk ke dalam angka 3 sampai 10. Nah, kita ingat ketentuan untuk adad antara 3 sampai 10 itu bagaimana? Mukhalafah, ya. Mukhalafah bainal adadi wal ma'dud. Nah, kita lihat ma'dudnya layalin. Layalin itu jamak dari kata lailah. Lailah itu bentuk muannas ataukah muzakkar? Muannas. Lailah ada tak marbutonya. Maka karena ma'dudnya muannas, maka adanya harus muzakkar. Maka kita baca sab'a layalin, ya. Wa thamaniyata ayyam. Kemudian untuk yang sebaliknya, ketika ma'dudnya itu muzakkar, maka adanya muannas. Dalam ayat selanjutnya, wa thamaniyata ayyamin. Di sini kita perhatikan lafaz samaniyah itu angka juga termasuk daripada angka 3 sampai 10, yang mana hukumnya mukhalafah bainal adadi wal ma'dud
fil muzakkari wal muannas. Karena kita lihat ma'dudnya lafaz ayyam itu berupa lafaz yang muzakkar. Karena apa? Karena mufradnya ayyam itu adalah yaumun. Maka adanya harus muannas. Maka kita baca wa thamaniyata ayyamin. Itu ya. Nah, untuk ma'dudnya, hukum untuk ma'dudnya itu kan hukum untuk adad ya. Hukum untuk adad mukhalafah baina adad wal ma'dud fil muzakkar wal muannas li salasa ilal asra. Untuk angka 3 sampai 10. Adapun untuk ma'dudnya yakni layalin dan ayyam itu hukumnya dijamakkan dengan di-i'rabi jar karena dia diidhofahkan menjadi mudhof ilaihnya. Berarti jarron lafzon nasban mahallan. Kenapa nasab mahal? Karena dia statusnya menjadi apa? Menjadi tamyiznya sab'a. Tapi secara lafaz dia dijarkan karena diidhofahkan. Wa tarkibul muzakkar 11 rajulan wasna 10 rajulan jarin 'alal qiyasil masyhur. Kemudian untuk adad 11 sampai 12 ini jarin 'alal qiyasil masyhur. Ini berlaku ataupun mengikuti hukum yang berlaku, mengikuti qiyas yang masyhur. Yaitu hukumnya adalah munasabah bainal adad wal ma'dud fil muzakkar wal muannas. Maka kita baca ahada asyara rajulan. Ini untuk muzakkar. Untuk muannasnya ihda asyrata imra'atan. Isna asyara rajulan untuk muzakkar. Untuk muannasnya isna asyrata imra'atan. Ini jarin 'alal qiyasil masyhur. Ini mengikuti aturan yang masyhur. Wa tarkibul muannas ihda asyrata imra'atan. Nah, untuk yang muannasnya maka kita baca ihda asyrata imra'atan. Wasnata asyrata imra'atan bi isbatit ta dengan menetapkan ta, berarti dalam bentuk muannas. Itu jarin 'alal qiyasil masyhur. Ini sesuai mengikuti aturan yang masyhur ya. Jadi 11 sampai 12 itu sama seperti 1 sampai 2. Jarin 'alal qiyasil masyhur wa huwa munasabah bainal adadi wal ma'dud fil muzakkar wal muannas. Wa amma lis salasa ila al asra fa ghairu jarin 'alal qiyasil masyhur wa huwa mukhalafah bainal adadi wal ma'dud fil muzakkar wal muannas. Wa kadzalika li salasata asyar ila tis'ata asyar. Nah, wa salasata asyar rajulan wa arba'ata asyar rajulan ilal 20 rajulan bi isbatit ta'i fil muzakkar ala ghairil qiyasil masyhur. Nah, sedangkan untuk angka 13, 14, 15, 16 terus sampai 20 dengan menetapkan ta pada muzakkar, yaitu pada ma'dud muzakkar, itu ghairul qiyas, itu tidak mengikuti qiyas. Ini sampai isrin. Nah, untuk sampai isrin khusus lafaz isrin ini tidak dimuzakkarkan dan tidak dimuannaskan. Isrin hanya akan menyesuaikan dengan i'rabnya. Ketika i'rabnya rafa maka dibaca isruna. Ketika dibaca nasab dan jar dibaca isrina. Hanya dalam hal ini mahalu syahidnya itu adalah lafaz rajulannya, di mana lafaz rajulan itu sebagai tamyiznya salasata asyara sampai isrina itu semuanya dinasabkan secara lafzon. Dan ini tidak sesuai dengan qiyas, karena sesuai dengan qiyasnya itu munasabah bainal adadi wal ma'dud fil muzakkar wal muannas. Wa salasa asrata imra'atan wa arba'a asrata imra'atan ila isrina imra'atan bi hadfit ta'i fil muannas ala ghairil qiyasil masyhur. Sedangkan lafaz salasa asrata imra'atan, arba'a asrata imra'atan sampai
isrina imra'atan dengan membuang ta dalam muannas, dalam ma'dud muannas itu tidak sesuai dengan qiyas. Jadi hukum adad 13 sampai 19 itu hukum adadnya bagaimana? Hukum adadnya adalah mukhalafah bainal adadi wal ma'dud. Dan perlu kita perhatikan mukhalafah di sini berlaku untuk adad yang pertama. Jadi salasa itu yang harus mukhalafah. Tapi untuk asrota itu harus munasabah bainal adadi wal ma'dud. Maka kita perhatikan dalam contoh salasa asrota imro'atan. Itu salasa dengan imro'atan mukhalafah. Ya. Salasa bentuk muzakkar, imro'atan muannas. Tapi untuk asrota itu munasabah. Munasabah dengan ma'dudnya. Arba'a asrota imro'atan. Arba'anya yang mukhalafah dengan imro'atan. Tapi asrotanya itu munasabah dengan imro'atan. Ya. Demikian pun dalam contoh yang di atas. Salasata asyara rojulan. Ya. Itu salasata mukhalafah dengan rojulan. Tapi asyaroknya itu munasabah. Ya, itu untuk adad 13 sampai 19 itu hukum untuk adad mukhalafah bainal adadi wal ma'dud fil muzakkar wal muannas. Untuk 20, salasin, arba'in, khamsin, ila tis'in itu semuanya sama bentuknya, hanya dalam tingkah rofaknya itu dengan menggunakan wawu sebagaimana jamak. Karena 20, salasin itu diberlakukan atau dianggap sebagai mulhaq bil jam'il muzakkar, sehingga i'rabnya seperti halnya muzakkar, rofa dengan menggunakan doma, nasab dan jar dengan menggunakan ya. Nah, mahalu syahid di sini juga sama pada isim nakirah setelahnya yang dijadikan sebagai tamyiz, yaitu imro'atan, rojulan, itu semuanya isim nakirah yang dinasobkan oleh adat-adat setelah sebelumnya yang dinasobkan dijadikan sebagai tamyiznya. Wa mumayyizus salasa ilal asra makhfudun majmu'un. Nah, kemudian dijelaskan mengenai hukum tamyiznya. Ya, kalau tadi kita membahas mengenai hukum adadnya, sekarang hukum ma'dudnya, yaitu hukum ma'dud yang dijadikan sebagai tamyiznya. Tamyiznya angka 3 sampai 10 itu makhfudun majmu'un. Dijerkan dalam bentuk jamak, ya. Dijerkan dan dijamakkan. Nahu salah satu rijalin atau salah satu rijalin wasalasu niswatin. Salah satu rijalin itu untuk adadnya mukhalafah bainal adadi wal ma'dud. Nah, hukum untuk mumayyiznya atau tamyiznya, ma'dudnya itu makhfudun majmu'un. yakni mahalul syahid lafaz rijalinnya itu dijerkan dan dijamakkan. Wa mumayyizu ahada asyara ila tis'atin wa tis'ina mansubun mufradun. Adapun tamyiznya lafaz ahada asyara ila tis'atin wa tis'ina itu mansubun dinasabkan, mufradun dalam keadaan mufrad. Ahada asyara rajulan, isna asyara rajulan, salasata asyara rajulan, ila tis'atin wa tis'ina rajulan. Mahalul syahid itu semua isim-isim nakirah setelahnya dinasabkan dalam keadaan mufrad atau dalam bentuk mufrad. Ya. Nah, di atas makhfudun majmu'un itu makhfudun lafzon tapi mansubun mahallan, ya. Jadi jar secara lafan karena dia menjadi mudhaf ilaihnya. Nah, sedangkan secara mahal itu dia dinasabkan karena menjadi menjadi tamyiznya. Wa muannatsuhu ihda asyrata. Muannasnya hada asyara itu ihda asyrata. Imra'atan isnata asyrata imra'atan wa thalatha asyrata imra'atan ila tis'in wa tis'ina imra'atan. Semuanya juga tamyiznya itu dinasabkan dalam bentuk mufrad. Wa mumayyizu mi'atin wa alfin wa tasniyatihima
Wa jam'ihi mahfudun mufradun. Kemudian tamyiznya mi'atin dan alfin, tasniyah dan jamaknya itu dijarkan dalam bentuk mufrad. Mi'atu rajulin, mi'ata rajulin, salasu mi'ati rajulin, alfu rajulin, alfa rajulin, alafu rajulin. Ini semuanya itu tamyiznya mi'ah, alaf, tasniyahnya mi'atin, alfin, dan jamaknya itu mahfudun mufradun. Itu hukumnya dijarkan karena diidofakan mufradun dalam bentuk mufrad. Itu ya. Kemudian huruf yang isim ya. Isim yang kedua yaitu kam. Wathani kam lil istifham nahu kam dirhaman maluka. Berapa dirham hartamu? Wa kamal khobariyah tudofu ilal mumayyiz. Dan kam khobariyah yang diidofakan pada mumayyiz, pada tamyiznya mufradan kana au jam'an, baik mufrad ataupun jamak, wa ya naqidatu rubba. Nah, kam khobariyah ini adalah lawan daripada lafaz rubba yang bermakna katsir. Karena rubba itu bermakna qalil. Nah, lawan daripada qalil itu katsir. Taqulu kam rajulin laqituhu. Banyak sekali laki-laki yang aku telah temui. Wa kam rijalin laqituhum. Banyak lelaki yang telah aku temui. Ini kam khobariyah ya. Jadi kam itu ada dua penggunaan, ada kam istifham, kam dirhaman. Itu ma'alu syahid lafaz dirhaman dinasabkan oleh kam menjadi tamyiznya. Kemudian kam khobariyah, kam rijalin. Lafaz rijalin dijarkan secara lafzan karena diidofakan, namun nasban mahallan karena dia menjadi tamyiznya ya. Wa tsalisu, kemudian yang ketiga, isim yang ketiga adalah ka'ayin. Yang maknanya sama banyak, nahu ka'ayin rajulan indi, banyak sekali laki-laki yang ada di sampingku. Wa rabi'u kadza naw indi kadza dirhaman. Saya punya sekian dirham. Ini lafaz dirhaman juga dinasabkan oleh kadza yang menjadi tamyiznya ya. Itu naw'u as-samin, macam yang ke-8 dari macamnya amil lafzi sama'i yang terbagi ke dalam 13 macam kategori. Kemudian lanjut kepada macam yang ke-9, asmaul af'al, isim fi'il. An-naw'u at-tasi' min salasata asyara naw'an kalimatun tusamma asma'al af'al ya. Di macam yang ke-9 dari 13 macamnya amil lafzi sama'i ialah kalimat-kalimat yang dikenal dengan nama isim fi'il. Ba'duha tarfa wa ba'duha tansib. Isim fi'il ini sebagiannya ada yang merofakan, sebagiannya lagi ada yang menasabkan. Wa ya tis'u kalimatin. Isim fi'il ini jumlahnya ada 9 kalimat. Nah, kita nanti akan lebih mengenal tentang isim fi'il. Jadi isim fi'il ini termasuk daripada salah satu isim yang keluar dari hukum asal. Karena apa? Karena hukum asal daripada isim itu adalah mu'rab. Sedangkan isim fi'il ini mabni. Berarti isim fi'il ini keluar daripada hukum asal. Kenapa isim itu mu'rab? Nah, ini hukum asal daripada isim itu adalah mu'rab. Nah, itu para ulama telah menjelaskannya bahwa isim itu mu'rab itu ya dikarenakan isim itu dapat menunjukkan pada makna-makna yang berbeda-beda. Ada makna fa'iliyah, ada makna maf'uliyah, makna idhofiyah, makna khobariyah, makna zorfiyah dan lain sebagainya. Dan semua makna-makna itu dapat kita bedakan satu dengan yang lainnya butuh dengan adanya i'rab. Contoh kecil, doroba Zaidun Amron itu kan. Nah, kalau tidak ada i'rab, kita tidak akan bisa membedakan mana fa'ilnya, mana maf'ulnya. Nah, maka kita butuh pada adanya i'rab sehingga makna fa'il, makna maf'ul itu akan bisa dibedakan. Sehingga hukum asal daripada isim itu adalah mu'rab. Nah, ketika kita menemukan ada isim kok tidak mu'rab melainkan mabni, maka ini berarti
isim yang ala khilafil asli, tidak mengikuti hukum asal. Demikian pula untuk fi'il. Nah, untuk fi'il itu hukum asalnya adalah kebalikan daripada hukum asalnya isim, yaitu mabni. Jadi hukum asal daripada isim itu mu'rab, sedangkan hukum asal daripada fi'il itu adalah mabni. Kenapa mabni? Karena fi'il itu dapat menunjukkan pada makna-makna yang berbeda. Makna apa yang ditunjukkan oleh fi'il? Yaitu makna hadas, makna pekerjaan, makna memukul, makna menolong, makna memakan, makna meminum, dan lain sebagainya. Dan makna-makna itu dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, tidak butuh dengan adanya i'rab. Kenapa tidak butuh? Karena sighatnya sendiri, bentuknya sendiri, itu sudah punya bentuk sendiri-sendiri. Ketika kita butuh makna menolong, gunakan lafaz nasara. Ketika kita butuh makna memukul, gunakan lafaz daraba. Ketika kita butuh makna membuka, kita gunakan lafaz fataha, dan lain sebagainya. Sehingga makna-makna tersebut untuk dibedakan satu dengan yang lainnya tidak butuh pada adanya i'rab. Sehingga hukum asal daripada fi'il itu adalah mabni. Nah, ketika kita kemudian menemukan ada kalimat fi'il kok tidak mabni melainkan mu'rab, seperti kita menemukan fi'il mudhari, itu kan mu'rab ya, rofa, maka berarti ini ala khilafil asli, tidak mengikuti hukum asal. Karena hukum asalnya fi'il itu adalah mabni. Nah, ketika kita menemukan ada fi'il kok tidak mabni melainkan mu'rab, maka perlu untuk kita korek, perlu untuk kita teliti, perlu untuk kita deteksi apa alasannya, ya. Itu untuk kalimat fi'il. Jadi nanti kita akan kaji lebih dalam lagi tentang isim fi'il pada babnya secara khusus. Nah, wan nasibatu minha sittu kalimatin. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa isim fi'il yang ada 9 ini terbagi ke dalam 2. Ada isim fi'il yang menasabkan, ada isim fi'il yang merofakkan. Nah, isim fi'il yang menasabkan ini jumlahnya ada 6 kalimat. Apa saja 6 ini? Awwaluha ruwaida, yang pertama adalah ruwaida. Nahu ruwaida zaidan, ay amhil zaidan. Maknanya amhil zaidan, tangguhkanlah Zaid. Wa balha ismun lida, balha isimnya lafadz da. Nahu balha zaidan, ay da zaidan, tinggalkanlah Zaid. Wa dunaka, nahu dunaka zaidan, ay khud zaidan, tangkaplah, ambillah Zaid. Wa alaika, nahu alaika zaidan, ay ilzam zaidan, ikutilah terus, mulazamalah terus pada Zaid. Ini ilzam zaidan, au alaika zaidan. Wa ha, kemudian ha zaidan, ay khud zaidan, ambillah, tangkaplah Zaid, peganglah Zaid. Ini ha. Kemudian hayya hal, nahu hayya hal atharid, ay iti asarid, kesinikan sarid, bawakan ke sini sarid. Apa sarid? Sarid itu bubur Arab yang dibuat dari hadas dan campuran-campuran lainnya. Itu sebutannya sarid. Nah, itu semua mengamal menasabkan isim yang setelahnya. Zaidan itu dinasabkan oleh isim fi'il yang sebelumnya. Nah, kemudian isim fi'il yang mengamal merofakan itu ada 3. Warrafi'atu minha salasu kalimatin. Sedangkan isim fi'il yang mengamal merofakan itu jumlahnya ada 3. Yang pertama adalah hayhata, nahu hayhata zaidun, ay ba'uda zaidun, Zaid jauh. Wa syattana, nahu syattana zaidun wa amrun, ay iftarqa, Zaid dengan Amr berpisah. Wa sur'ana, sar'ana, sir'ana, nahu sur'ana zaidun, ay sar'a zaidun. Itu yang beramal merofakkan isim yang setelahnya. Itu macam yang ke-9. Kemudian macam yang selanjutnya yaitu macam yang ke-10. Al-af'al an-naqisah, fi'il-fi'il yang nakis. An-naw'u al-ashir min salasata asyara naw'an. Mungkin kita
cukupkan dulu sampai di sini ya. Karena ini nanti akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Semoga bisa difaham dan bisa dimengerti, bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-af'al an-naqisah wa ma ba'dahu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waladdallin. Amin ya rabbal alamin.